Kembali lagi ke story Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Minggu kemarin ada mbak-mbak TKW asal Indonesia yang kerja di Taiwan ya guys. Belum lama si mbaknya ini dipulangkan karena sakit. Bukan sakit karena kecelakaan, tapi punya penyakit gitu loh. Tiba-tiba mbaknya ini punya penyakit kayak hipertensi, itu kan darah tinggi ya. Darah tinggi, terus ada penyakit apa lagi gitu loh. Jadi, sebenarnya di luar negeri itu sebelum kita berangkat ke luar negeri itu kan kita ada yang namanya ronsen ya, maksudnya medikal lah. Medikal semua itu dicek. Tapi herannya zaman sekarang itu kok banyak sekali mbak-mbak yang lolos, maksudnya yang tadinya dinyatakan sehat, kerja nyampe sana baru sebentar itu langsung badannya itu ngedrop. Ngedrop gak lama kemudian dipulangkan ke Indonesia. Otomatis kan orang kerja ke sana itu kan potongan ya. Potongan, terus minta bantuan sama masyarakat, minta bantuan sama pemerintah lah. Pemerintah kalau nggak dibantu, terus pemerintahnya yang disalahin. Begini begitu ya kan. Nggak mau membantu, alasannya nggak mau membantu. Sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah PT-nya. PT dan sponsornya. Terus diusutlah semuanya, sak dokter-doktere. Kenapa udah tahu orang ini sakit, punya resiko seperti ini, kenapa tetap diterbangkan? Terus banyak mbak-mbak TKW yang baru sebentar itu mentalnya nggak kuat. Terus kalau dia nggak ngebreak, terus intinya stres, gampang kena mental gitu loh. Baru nyampe sana itu gampang banget kena mental. Jadi kerja di luar negeri itu tak seindah foto profil, emang iya ya guys. Terutama mental kita. Majikan itu nggak peduli kita ini punya baru beradaptasi, baru datang. Terus beradaptasi lingkungan, keluarga, tempat tinggal itu nggak peduli. Lingkungan itu terutama kayak terus kerjaan, disodorkan kerjaan yang harus serba serba bersih. Ya, dituntut sempurna lah kayak gitu. Nggak mau terima alasan apa-apa. Makanya majikan itu kalau kita datang itu seolah kayak cerewet banget, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Ya wajar kalau mereka itu cerewet. Toh sebaik-baiknya majikan itu tetap cerewet, walaupun kita itu udah lama ya. Tetap aja seperti itu. Banyak omong, cerewet, semua disalahkan. Ya udah, kita tinggal mikir benar apa enggaknya. Dan kerja ke luar negeri itu juga nasib-nasiban. Ada yang majikannya kita baru datang nih, majikannya udah nggak suka, kita dikeluarkan. Jadi kalau nggak dikeluarkan, kita ini disalahkan terus, nggak ada benernya gitu loh, salah terus kalau majikan nggak suka sama kita. Jadi kita ini kayak mentalnya itu kena banget gitu loh guys. Jadi kalau kita kerja, merasa kita ini kerjanya udah bener ya, semua disalahkan. Kalau suruh ngulang sih nggak masalah ya. Yang penting digaji, dikasih makan, terus nggak main pukul. Tapi ada juga majikan yang nggak suka, terus nggak dikasih makan, makannya kurang, terus mulutnya tajam. Ya memang sekarang itu jarang ya yang tangannya main, paling mulutnya yang tajam. Mental kita kuat apa enggak gitu loh. Tapi kebanyakan orang itu malah nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena nggak terbiasa mendengar omongan yang keras. Orang sana itu kalau ngomong tuh kebanyakan keras, satset das gitu loh, nggak peduli kamu sakit hati atau enggak. Seolah-olah itu nggak peduli. Ngomongnya itu keras. Ditambah lagi ya, kalau kita baru datang itu bahasanya pasti ngah-ngoh, banyak nggak mudengnya, banyak nggak bisanya. Bahasa itu sangat penting ya guys ya. Oh, bahasa itu temanku aja sampai belajar bahasa, nyampe sana itu nggak ngerti sama sekali, dia bingung, apalagi
Ditelepon. Ditelepon itu dia sangat bingung, ya di sana itu ada menyediakan belajar bahasa. Di luar negeri itu nggak gampang loh guys, terutama kita ini harus paham bahasa. Kita mudeng bahasa, memang gajinya gede, tapi nggak, apa namanya, tak seindah foto profil emang iya. Jangan dianggap enak, gajinya besar. Kita itu harus sehat fisik, kuat mental, dan bisa bahasa, itu yang utama guys. Kalau kita sehat fisik, beradaptasi soal cuaca. Terus di sana cara makannya nggak sama kayak orang Indonesia. Di Indonesia yang tadinya makan nasi sehari 2-3 kali, di sana 1 kali. Karena nggak semua negara itu makan nasi, maksudnya full makan nasi. Kalau di Hongkong ini ya, makan nasi itu rata-rata cuma 1 hari 1 kali. Apalagi kayak bosku itu. Bosku itu jarang sekali makan nasi guys. Apalagi anak-anak bosku juga itu sangat jarang makan nasi. Mereka lebih suka makannya roti. Ya nggak tahu kenapa ya. Memang orangnya seperti itu. Jarang banget makan nasi. Nasi itu hanya sekedar saja. Makanya nasi kayak 5 kilo beras, 10 kilo beras itu bisa sampai berbulan-bulan. Jadi makannya itu ya pagi itu hampir jarang sarapan ya guys. Paling ngopi udah selesai siang. Siang itu makannya makaroni sup, makaroni apa namanya sama sayuran, ya makaroni sup kayak gitu, terus telur, terus mie spaghetti, ya terus mie kayak gitulah, pokoknya mie ya sejenisnya spaghetti kayak gitu. Terus malam itu baru seiprit nasi, setengah mangkok kecil dan sayuran, terus apa namanya, ikan, daging. Nah, kita beradaptasi makanan seperti itu, nggak cuman itu aja guys, rasanya juga beradaptasi. Makanan Indonesia dan luar negeri itu beda masaknya. Ya memang enakan Indonesia tapi lebih sehat luar negeri. Kenapa kok bisa lebih sehat luar negeri? Jangan lupa subscribe dan ikutin terus channelku ya guys, storyku.